Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Sahabat MK Travel, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Mulyadi Al-Fadil. Kita akan membahas tentang surga. Tentu kita semua sangat berharap dan merindukan kelak menjadi penghuni surga. Betul? Namun Rasulullah bahkan menyebutkan tidak hanya kita yang merindukan surga, surga pun merindukan orang-orang untuk datang kepadanya. Bahkan ada 4 golongan yang Rasul sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Al-jannatu mustaqun li arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Talil Quran, para pembaca Al-Quran, wa hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, wa mut'imul ji'an, yang memberi makan kepada yang lapar, dan as-saim fi syahri Ramadan, orang yang saim fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan seperti ini, 4 hal ini sangat bisa kita upayakan menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Talil Quran, ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Allah menurunkan Al-Quran di bulan ini. Bahkan Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan sering didatangi malaikat Jibril dan Rasulullah menyetorkan hafalannya, bacaannya kepada malaikat Jibril, bertalaki kepadanya. Di bulan Ramadan bacaan Quran kita juga dilipat gandakan pahalanya, dan inilah yang bisa menjadi pembuka surga bagi kita. Kedua, hafidil lisan, menjaga lisan. Dengan berpuasa, kita pun diperintahkan tidak hanya berpuasa dari makan minum, tidak hanya puasa perut dan syahwat saja, tapi juga kita diperintahkan mempuasakan lisan kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan mata kita dari apapun yang bisa merusak nilai pahala puasa kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Rubba sa'imin laisa min siyami ilal juwal atas." Ruba artinya tidak sedikit, bahkan ruba menunjukkan kepada banyak, yang banyaknya banyak sekali. Artinya banyak sekali di antara orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Kenapa demikian? Puasanya tidak dapat nilai, maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersabda, khamsun mubtarat, ada 5 yang mengakibatkan hilang nilai pahala puasa seseorang. Dan dari 5 itu 4 berkaitan dengan kemampuan menjaga lisan. 4 bisa dihindari kalau kita mampu menjaga lisan. Yang pertama al-kadzib, berdusta. Kemudian yang kedua al-ghibah, bergosip. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Yang keempat qaulul kadzib ataupun ma'adul kadhib, berjanji atau bersumpah dengan dusta. Dan yang kelima adalah su'un nadhari, memandang yang buruk. Dari 5, 4 sesuatu yang harus kita hindari berkaitan dengan lisan kita. Oleh karena itu, andai kata kita termasuk kepada orang yang mampu mengendalikan lisan, maka termasuk kepada orang yang kelak dirindukan surga Allah. Yang ketiga, wa mut'imud ji'an, orang yang memberi makan kepada yang lapar. Termasuk di bulan Ramadan ini, memberi makan kepada yang buka puasa adalah bagian yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah bersabda, hapuslah, siramlah api neraka sehingga tidak menyentuhmu dengan engkau memberi makan kepada yang berbuka. Walau bisikin tamar, sebutir kurma, atau bisyurbil ma, seteguk air, atau beberapa tetes minal laban, beberapa tetes susu. Dan yang keempat adalah orang-orang yang shaim fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dengan puasa ini semoga bisa membukakan pintu surga bagi kita dan Allah memasukkan kita kepada surganya kelak. Ada satu pintu surga yang di dalam hadis disebutkan, pintu itu memanggil ketika orang-orang sudah berada di padang mahsyar setelah kiamat terjadi, maka pintu itu memanggil as-shaim, para orang-orang yang berpuasa, untuk bangun dan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka kata Rasulullah, semua orang yang ahli puasa akan masuk ke pintu itu
tidak tersisa satu pun, dan kemudian pintunya tertutup. Setelah pintunya tertutup, tidak akan terbuka lagi untuk selama-lamanya. Sahabat MK Travel, mudah-mudahan kita termasuk kepada 4 golongan ini, menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.